Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika di SMA. Nah, pertama perhatikan gambar di samping. Di sini ada 4 buah objek dengan konfigurasi berbeda. Ada yang berbentuk bola, silinder, dan ada juga yang berbentuk cincin. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi massa dan ukurannya atau jari-jarinya di sini sama. Nah, keempat objek ini meluncur secara bersamaan dari bidang miring yang sama. Pertanyaannya, dari keempat objek ini yang manakah yang akan tiba di dasar miring terlebih dahulu? Ataukah keempatnya akan tiba secara bersamaan? Kalaupun tidak bersamaan, yang mana yang lebih dulu sampai? Ataupun yang mana yang paling belakangan tiba di dasar bidang miring? Oke, tahan jawabannya dulu, karena inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, perhatikan kasus yang pertama di sini. Sebuah balok bergerak dengan kecepatan v. Nah, jenis gerak yang dilakukan oleh balok di sini adalah gerak translasi. Nah, pada saat balok bergerak translasi di sini, energi kinetik yang dimiliki balok adalah EK translasi, kita simpulkan T di sini, sama dengan 1/2 mv kuadrat, dengan m adalah massa dan v di sini tidak lain adalah kecepatan dari gerak translasinya tadi, kecepatan linear. Nah, yang kedua di sini adalah sebuah piringan yang berputar dengan kecepatan sudut omega, maka jenis gerak yang dilakukan di sini adalah gerak rotasi. Energi kinetik yang dimilikinya tidak lain adalah energi kinetik rotasi. Dengan persamaan EK kita simpulkan dengan R menandakan energi kinetik rotasi 1/2 I omega kuadrat. Nah, ingat besaran pada gerak linier dan rotasi itu analog ya. Massa analognya dengan uang inersia I dan kecepatan linier V analog dengan kecepatan sudut omega, sehingga kecepatan maksudnya energi kinetik rotasi di sini adalah EK sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Nah, bagaimana dengan kasus yang ketiga di sini? Kita perhatikan di sini sebuah bola dengan gerak seperti ini. Apakah ini gerak translasi ataukah gerak rotasi? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bola bergeser berpindah secara linier, berarti ya ada gerak translasinya. Tetapi di sini bola juga berputar, artinya juga ada gerak rotasinya. Nah, ini yang kita namakan dengan gerak menggelinding. Pada saat bola melakukan gerak menggelinding, maka terjadi dua gerak secara bersamaan, yaitu gerak translasi dan rotasi terjadi secara bersamaan. Nah, bagaimana dengan energi kinetiknya? Ya gampang saja, berarti energi kinetiknya dimiliki kedua-duanya. Energi kinetik translasinya ada dan rotasinya juga ada, tinggal kita jumlahkan. Jadi kita tuliskan saja seperti ini, energi kinetik gerak menggelinding ya, kita simpulkan dengan M di sini. Oke, adalah energi kinetik dari translasinya kita tambahkan dengan energi kinetik dari gerak rotasinya. Nah, kita jabarkan 1/2 mv kuadrat plus 1/2 I omega kuadrat. Nah, ini akan kita ketemukan suatu rumus energi kinetik gerak menggelinding, yaitu 1/2 mv kuadrat. Kita gunakan besaran liniernya, maka ini kita ubah inersia, karena nanti bentuknya bisa saja bola, bisa saja silinder, maka kita gunakan secara umum, kita buat kmr kuadrat ya, dengan k ini adalah konstanta inersianya. Jika bola pecah maka dia 2/5, 2/5, bola berungga menjadi 2/3, silinder pecah 1/2. Oke, paham ya? Nah, M massa dari objek yang bergerak menggelinding, R adalah jari-jarinya ya. Nah, omega tidak lain adalah V/R. V/R dikuadratkan. Maka kita lanjutkan menjadi 1/2 mv kuadrat plus 1/2 kmr kuadrat v kuadrat per r kuadrat. Nah r kuadratnya bisa kita hilangkan menjadi di sini menjadi 1/2 mv kuadrat plus 1/2 kmv kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada yang bisa kita keluarkan. Di sini ada besaran-besaran yang sama, angka yang sama juga 1/2. Oke, 1/2
kemudian ada M dan V kuadrat. Oke, V kuadrat. Sehingga di sini menjadi 1 plus K. Oke, benar? Jika kita coba kembalikan, setengah V kuadrat dikali 1, oke, menjadi ini. Dan setengah V kuadrat dikali K menjadi ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan inilah rumus energi kinetik untuk gerak menggelinding, yaitu 1 plus K setengah MV kuadrat. Nah, kira-kira bisa dipahami di sini. Jadi rumus ini sebenarnya adalah didapat dari gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi suatu benda yang bergerak translasi dan rotasi secara bersamaan atau gerak menggelinding. Sekarang kita kembali ke kasus yang ada di awal atau pertanyaan di awal video tadi, yaitu kasus objek atau benda yang meluncur dari atas permukaan bidang miring. Nah, ini akan kita jelaskan sekarang. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini ada bidang miring. Oke. Kemudian di sini kita ambil salah satu contoh objek. Oke, ini objek di posisi 1 dengan ketinggian H1. Nah, kemudian yang akan kita hitung di sini adalah berapa besar kecepatan objek tersebut ketika tiba di dasar bidang miring. Anggaplah di posisi 2. Nah, dengan menganggap gerak yang terjadi di sini adalah gerak menggelinding, oke? Jadi gerak yang kita bahas ini adalah gerak menggelinding. Oke, dengan catatan di sini bidang permukaannya kasar sehingga bisa melakukan gerak menggelinding. Tetapi walaupun di sini bidangnya kasar, kita akan mengabaikan yang namanya pengurangan energi akibat adanya gaya gesek. Sehingga untuk membahas di sini kita tetap menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, ya, hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga hukum kekekalan energi mekanik berarti tidak lain adalah energi mekanik di posisi 1, oke, posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2, oke. Nah, kita jabarkan energi mekanik tidak lain adalah energi potensial plus energi kinetik. Nah, posisi 2 juga sama, EP plus EK. Nah, tinggal kita kasih indeks di sini 1, di sini adalah 2. Nah, energi potensial di titik 1, oke, dengan catatan sini meluncur berarti tanpa kecepatan awal, ya. Tanpa kecepatan awal. Tidak lain berarti V1-nya bernilai 0, ya, V1-nya bernilai 0. Maka ketinggiannya ada, berarti sini adalah MGH1. Oke. Nah, energi kinetiknya berarti kita gunakan energi kinetik gerak menggelinding tadi, yang tidak lain adalah EK gerak menggelinding 1 plus K 1/2 MV kuadrat. Dengan V adalah nilai kecepatan linearnya. Nah, yang akan kita tentukan sini adalah berapa besar V2 ketika tiba di dasar bidang miring. Nah, kita lanjutkan. Karena kecepatan awalnya 0, maka pastilah di sini nilainya 0, ya. Kalau kita masukkan di sini 0, berapapun nilai 1 plus K, pasti hasilnya 0. Nah, ketika tiba di dasar bidang miring, berarti oke, ketinggiannya tidak ada, maka kita ambil 0 juga di sini. Oke. Maka di sini plus 1/2 MV kuadrat. Oh ya, ini 1 plus K, tidak apa, kita letakkan di ujung, sama saja, ya. Maka di sini berarti menjadi, nah ini masanya bisa kita hilangkan, oke, paham ya? Maka di sini menjadi, nah, kita tuliskan dulu di sini GH1 sama dengan 1/2 V kuadrat per 1 plus K. Nah, maka di sini menjadi 2GH1 sama dengan V kuadrat, ya. Nah, 1 plus K nya kita pindahkan ke sini 1 plus K. Sehingga, nah, kita tuliskan saja di samping sini secara lebih kelihatan. V di sini tidak lain adalah akar karena kuadrat, lawannya adalah akar 2GH1 per 1 plus K. Nah, jadi nilai kecepatan ketika tiba di dasar bidang miring bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. V sama dengan akar 2GH1 per 1 plus K. Nah, secara umum bisa saja misalkan kita menghitung kecepatan belum sampai di dasar, ya, belum sampai di dasar, tingginya masih H2. Nah, tingginya masih H2. Kalau contoh tadi kan di posisi 2 di sini hanya 0.
Nah, bisa saja hanya itu misalnya kan belum sampai di titik balik dasar, kita ingin menghitung kecepatannya di sini. Nah, bisa tetap menggunakan persamaan ini ya, bisa. Nah, sehingga lebih umum boleh kita ganti di sini menjadi delta H. Nah, paham kalau artinya delta H? Delta H itu berarti selisih tinggi posisi awal dan akhirnya ya. Maka kalau delta H-nya berarti H1 ya kurangkan dengan H2. Nah, itu lebih aman. Jadi kita ganti dengan delta H ini untuk rumus secara umumnya ya. Oke, bisa pahami ya maksudnya di sini. Nah, pada kasus di awal tadi ada 4 buah objek yaitu berupa bola, pejam, kemudian ada ini objek pertama, objek kedua ada bola kosong atau berongga, kemudian ada silinder pejam, dan yang keempat adalah cincin. Nah, yang membedakan dari keempat ini, kalau kita masih ingat pembahasan di video sebelumnya, yaitu adalah momen inersianya, momen inersia pusat masanya, karena ada rotasi terhadap pusat masanya. Nah, kalau bola pejam ini adalah 2/5 ya, mr kuadrat. Ingat, bola kosong 2/3. Dengan catatan di sini semuanya adalah rotasi terhadap pusat masanya ya. Ya, maka di sini silinder pejam 1/2 dan cincin ya mr kuadrat. Oke, jika tadi kita katakan di awal, walaupun bentuknya berbeda, massa dan ukurannya sama. Oke, massanya sama, ukurannya di sini berarti jari-jarinya sama. Berarti yang membedakan dari keempat objek di sini adalah ya, yang membedakannya di sini nilai konstanta inersianya. Konstanta inersianya berbeda-beda. Oke, ini berarti 1. Nah, kita kembali ke persamaan kita peroleh tadi, nilai kecepatan ketika tiba di dasar bidang miring. Nah, kita bisa menjawabnya menggunakan persamaan ini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jika kita lihat di sini, gravitasi tentunya besarannya sama untuk keempat objek. Ya, gravitasi tentu untuk keempat objek sama. Delta H-nya juga sama karena meluncur dari atas bidang miring yang sama, diluncurkan juga secara bersamaan. Berarti yang membedakan di sini ya ada nilai K di sini, tidak lain adalah konstanta. Nah, ini keempat ini konstantanya berbeda-beda. Berarti ya keempat objek tersebut sudah dipastikan tidak akan meluncur di dasar bidang miring secara bersamaan karena di sini nilai konstantanya tidak ada yang sama. Oke, sudah ada yang bisa menjawab sampai sini. Jadi yang lebih cepat sekarang adalah, ayo siapa yang bisa menjawab lebih cepat di sini? Oke, yang lebih cepat kita saksikan videonya di sini, kita lanjutkan tayangannya. Nah, yang lebih cepat ternyata adalah bola pejam dengan konstanta 2/5, baru diikuti dengan silinder pejam, kemudian bola kosong, dan terakhir adalah cincin. Nah, kalau kita lihat tadi urutannya adalah bola pejam, ya, bola pejam. Kita sikat BP saja. Ini lebih cepat, ya, kecepatan bola pejam lebih cepat dibandingkan kecepatan bola silinder ya, silinder pejam. Kemudian baru yang diikuti posisi ketiga adalah bola kosong dan yang terakhir adalah cincin. Nah, bagaimana dengan konstantanya? Ternyata konstantanya kita perhatikan di sini, konstanta bola pejam 2/5 tidak lain adalah 0,4 ya, jika kita desimalkan. Bola kosong 0,67. Oke. Sedangkan silinder pejam 0,5 ya, bisa didesimalkan ya. Dan ini adalah 1. Nah, kalau kita urutkan bola pejam, ini konstantanya paling kecil. Kemudian baru yang namanya silinder pejam, ya, konstanta silinder pejam 0,4, 0,5. Di sini 0,67 adalah bola kosong. Dan yang terakhir inersia paling besar adalah cincin. Oke. Nah, bisa disimpulkan sampai di sini. Nah, ya, semakin kecil konstanta inersianya, oke, paling kecil tadi adalah bola pejam. Ternyata ini yang menyebabkannya ya, konstanta tadi. Semakin kecil konstanta inersianya, maka semakin cepat ya, kecepatannya paling besar. Oke, sedangkan cincin konstanta inersia paling besar, makanya dia paling
kecil nilai kecepatannya atau paling lambat di sini ya. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat hubungan V dan K memang adalah sini ya. Secara matematisnya bisa kita lihat di sini ada akarnya, tetapi V di sini dengan K adalah berbanding terbalik. Artinya semakin besar konstanta inersia suatu objek, maka kecepatannya adalah yang paling kecil, semakin kecil. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi sudah terjawab kasusnya awal tadi atau di pertanyaan di awal video tadi. Nah, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.